Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada abad ke-18 hingga awal abad ke-20, dunia Islam menghadapi masa kemunduran. Kolonialisme barat merajalela, sementara umat Islam mengalami kelemahan dalam bidang politik, pendidikan, dan pemikiran. Dari kondisi inilah muncul tokoh-tokoh pembaru Islam modern yang berusaha menghidupkan kembali semangat umat dengan menekankan pada persatuan, ijtihad, ilmu pengetahuan, serta pembaharuan pemikiran. Di antara tokoh-tokoh penting tersebut ada Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Ali Pasha, Rashid Ridho, dan Muhammad Iqbal. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan materi tentang tokoh-tokoh pembaru Islam modern. Langsung saja kita masuk kepada materinya. Yang pertama, Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani lahir di Asadabad, Afghanistan. Ada juga sumber yang menyebut Persia. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam membangkitkan kesadaran politik umat Islam. Hidupnya banyak dihabiskan berkelana dari satu negeri ke negeri lain, mulai dari India, Mesir, Turki, hingga Perancis. Keberadaannya selalu disertai aktivitas politik, intelektual, dan dakwah. Al-Afghani dikenal sebagai pencetus pan-Islamisme, yaitu gagasan tentang persatuan umat Islam di seluruh dunia untuk melawan imperialisme barat. Ia menentang kolonialisme Inggris di India dan Mesir, serta mendorong umat Islam agar kembali bangkit dengan menguasai ilmu pengetahuan modern. Selain itu, ia menolak sikap fatalistik dan menyerukan penggunaan akal untuk memahami ajaran Islam. Murid-muridnya termasuk Muhammad Abduh kelak melanjutkan perjuangan intelektualnya. Jasanya sangat besar dalam menanamkan semangat kebangkitan Islam yang kemudian juga sampai ke Asia Tenggara. Tokoh pembaharu Islam selanjutnya ialah Muhammad Abduh. Lahir di Mesir pada tahun 1849, wafat pada tahun 1905. Merupakan murid dari Jamaluddin Al-Afghani. Muhammad Abduh dikenal sebagai seorang ulama qadhi sekaligus mufti besar Mesir yang memiliki pengaruh luas. Ia berusaha memperbarui pemikiran Islam agar mampu menjawab tantangan zaman. Menurutnya, umat Islam tidak boleh hanya bertaklid buta pada pendapat ulama terdahulu, melainkan harus berani melakukan ijtihad. Abduh juga menekankan pentingnya penggunaan akal dalam memahami agama, sehingga pemikirannya sering disebut sebagai teologi rasional. Selain itu, Abduh melakukan reformasi di Al-Azhar dengan memasukkan ilmu pengetahuan modern ke dalam kurikulum. Ia juga menafsirkan ulang ajaran Islam dalam konteks modern, termasuk dalam bidang hukum, pendidikan, dan sosial. Usahanya membuat Islam dipandang tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan peradaban modern. 3. Kemudian tokoh yang selanjutnya ialah Muhammad Ali Pasha. Beliau adalah seorang perwira Turki Utsmani yang lahir di Kavala, Makedonia. Ia kemudian diangkat menjadi gubernur Mesir pada 1805 dan dikenal sebagai pendiri Mesir modern. Walaupun lebih banyak bergerak dalam bidang politik dan pemerintahan daripada pemikiran keagamaan, perannya sangat penting dalam membuka jalan modernisasi di dunia al-Islam. Ali Pasha membangun Mesir dengan berbagai reformasi di bidang militer, pertanian, industri, dan pendidikan. Ia mendirikan sekolah-sekolah modern, termasuk sekolah teknik dan kedokteran. Ia juga mengirim pelajar Mesir ke Eropa untuk belajar ilmu pengetahuan modern. Dengan langkah ini, Mesir menjadi salah satu pusat modernisasi di dunia Islam, yang kemudian memengaruhi perkembangan intelektual di sekitarnya. Keempat, adapun Rashid Ridho.
Beliau lahir di Kolamun, Lebanon, dan merupakan murid dari Muhammad Abduh. Setelah menetap di Mesir, ia aktif menulis, berdakwah, dan menyebarkan gagasan pembaruan Islam. Salah satu jasanya yang terbesar adalah mendirikan majalah Al-Manar, yang menjadi media penting dalam menyebarkan ide-ide reformasi ke seluruh dunia Islam, termasuk Indonesia. Rida melanjutkan pemikiran Abduh, khususnya dalam hal teologi dan reformasi pendidikan. Ia juga menekankan pentingnya kembali pada Al-Quran dan Sunnah dengan semangat ijtihad, bukan dengan taklid. Selain itu, ia mendorong pembentukan pemerintahan Islam modern yang berlandaskan syura atau musyawarah. Pemikirnya mengenai pan-islamisme, syariat, dan pembaharuan Islam sangat memengaruhi tokoh-tokoh penggerakan Islam modern di dunia, termasuk organisasi Muhammadiyah dan Persis Indonesia. Dan yang terakhir ialah Muhammad Iqbal 1877 sampai 1938. Muhammad Iqbal lahir di Sialkot, Punjab, kini wilayah Pakistan. Ia dikenal sebagai seorang penyair, filsuf, dan politisi. Pendidikan tingginya ditempuh di Eropa, termasuk di Cambridge dan Jerman, yang memberinya wawasan filsafat barat, namun ia tetap teguh dalam keyakinan Islam dan berusaha memadukan keduanya. Iqbal terkenal melalui syair-syair filsafatnya yang membangkitkan semangat umat Islam. Ia memperkenalkan konsep khudi, yaitu harga diri atau kesadaran diri, yang bertujuan menumbuhkan kemandirian dan kekuatan spiritual umat Islam. Baginya, Islam harus dipahami sebagai agama yang dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Selain sebagai pemikir, Iqbal juga dikenal sebagai tokoh politik. Ia menyerukan perlunya negara bagi umat Islam India yang kemudian mengilhami berdirinya Pakistan. Karena itu, ia dijuluki Bapak Spiritual Pakistan. Kesimpulan, kelima tokoh ini memiliki peran penting dalam pembaruan Islam modern. Jamaluddin Al-Afghani menekankan persatuan politik umat Islam untuk melawan penjajah. Muhammad Abduh berfokus pada reformasi pemikiran, keagamaan, dan pendidikan. Muhammad Ali Pasha membuka jalan modernisasi Mesir dalam bidang sosial dan teknologi. Rashid Rida menyebarkan gagasan informasi Islam melalui media dan menekankan pentingnya pemerintahan Islam modern. Sementara itu, Muhammad Iqbal membangkitkan semangat umat Islam filsafat dan syair-syairnya serta meletakkan dasar bagi berdiri Pakistan. Dengan jasa-jasa mereka, dunia Islam kembali menemukan semangat kebangkitan dan keyakinan bahwa Islam mampu berjalan seiring dengan modernitas tanpa kehilangan jati dirinya. Sekian